Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Summa qal babu zina. Bermula ini bab tentang zina. Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa keduanya mengabarkan ada dua orang yang berselisih faham, bermasalah sehingga mereka mendatangi Rasulullah untuk menyelesaikan masalah mereka. Kata salah seorangnya, "Ya Rasulullah, putuskanlah hukum di antara kami dengan menggunakan kitab Allah Ta'ala." Yang lain pula menyampaikan, dialah yang paling mengerti antara keduanya. "Betul ya Rasulullah, putuskanlah hukum di antara kami dengan menggunakan kitab Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah aku untuk menyampaikan sesuatu." Kata Rasulullah, "Takallam, sampaikanlah." Kata orang tadi, "Anakku seorang laki-laki. Dia menjadi asifan, ajiran, bekerja pada lelaki ini mengambil gaji. Dia orang gajian. Dalam perjalanan pekerjaan itu anakku berzina dengan istri dia ini. Mereka pun mengabarkan kepadaku bahwa anakku akan dirajam. Aku tebus anakku dari si laki-laki ini dengan memberikan 100 ekor kambing dan seorang karyawati kuberikan kepada dia. Tentu pada masa itu tidaklah karyawati tetapi budak perempuan. Jadi anakku berzina dengan istri dia, kata orang-orang dirajam sebab kasih sayangku kepada anakku, rasaku kok begitu, aku pun tebuslah. Kutebus dengan 100 ekor kambing dan seorang budak perempuan. Kemudian kutanyalah orang-orang yang mengerti, kutanyalah ahli ilmi seorang ada yang mengerti tentang ini, mereka pun mengabarkan kepadaku bahwa anakku itu bukan ditebus dengan 100 ekor kambing kepada si laki-laki ini yang dengan istrinya lah anakku berzina, bukan, tapi anakku harus dicambuk 100 kali cambukan dan diisolasi selama setahun. Sedangkan si perempuan istri daripada dia inilah bos daripada anakku, istrinya lah yang dirajam. Kata Rasulullah, "Demi Tuhan yang jiwaku ada di dalam kekuasaannya, akan aku tunaikan, akan aku putuskan hukum di antara kalian dengan menggunakan kitab Allah. Adapun kambing yang telah engkau berikan itu dan budak yang telah engkau berikan itu akan dikembalikan kepadamu." Ya. Sementara anakmu akan dicambuk 100 kali dan diisolasi selama setahun. Maka dicambuklah anaknya 100 kali dan diasingkan, diisolasi selama setahun. Dan Rasulullah memerintahkan Unis al-Aslami untuk mendatangkan kepada Rasulullah istri bos anak si laki-laki tadi ini yang dia memberi tebusan tapi sudah diputuskan oleh Rasulullah, anaknya dicambuk 100 kali dan diisolasi. Lantas mitra zina dia itu, istri bosnya didatangkan. Rasulullah menyuruh Unis al-Aslami memanggilnya. Kemudian kata Rasulullah, "Wahai Unis, pergilah kepada perempuan itu. Jika dia mengaku, maka rajam dia." Ternyata perempuan itu mengaku dan dia pun dirajam. Sungguh Rasulullah Muhammad SAW telah menjelaskan hukum zina. Seorang laki-laki maupun seorang perempuan yang berzina apabila dia bukan muhsan, artinya belum pernah melakukan hubungan badan melalui pernikahan yang sah. Kalau di sini disebutkan apabila dia tidak punya istri, wajiblah dia dicambuk 100 kali. Tapi nanti maksud punya istri itu adalah berhubungan badan melalui pernikahan yang sah. Jadi, pezina laki-laki atau perempuan apabila belum pernah melakukan hubungan badan melalui pernikahan yang sah, maka dia dicambuk 100 kali. Ya, itu ada di dalam Al-Quran. Disebutkan sedemikian. Itu surat An-Nur ya. Surat An-Nur ayat 2. Nanti bisa dilihat. Ini surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 2. Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, cambuk mereka 100 kali. Dan jangan sebab kasih sayang kalian kepada mereka,
kalian tegakkan hukum. Maka disebut di sini, janganlah kasih sayang terhadap mereka itu mempengaruhi kalian untuk tidak menegakkan hukum agama Allah. Jadi la ta'khudhukum ra'fatu wa rahmatu fi haddillahi ta'ala. Maknanya, janganlah kasih sayang kalian terhadap mereka itu membatalkan penegakan hukum. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala lebih mengasihi hambanya daripada kalian. Allah Ta'ala memerintahkan agar ditegakkan hukum di dunia terhadap pelaku zina. Maka bila tidak ditegakkan hukum di dunia, nanti ditegakkan hukum itu di akhirat. Dengan cambuk dari neraka disaksikan orang ramai. Sambungan ayat itu, jika kalian serius sempurna beriman kepada Allah dan hari akhirat, artinya jika kalian membenarkan tauhid kepada Allah dan eh, adanya hari kiamat, maka janganlah kalian membatalkan hukuman itu. Kemudian kata Allah Ta'ala, hendaknya ada sekelompok yang menyaksikan, sekelompok orang mukmin yang menyaksikan eksekusi hukuman itu. Yakni hadirlah ketika eksekusi hukuman itu ada sekelompok orang mukmin yang memperhatikan, melihatnya atau menyaksikan penegakan hukum itu. Tujuannya sesungguhnya kehadiran sekelompok orang mukmin ketika eksekusi hukuman itu adalah untuk menambah eh, kualitas siksaan di ziyadatil uqubati. Karena keduanya akan merasakan malu jika berada di hadapan orang dan itu menjadi peringatan halangan bagi orang pula untuk melakukan perbuatan zina. Ini hukuman kalau orang itu bukan muhsan, artinya dia belum pernah melakukan hubungan badan melalui pernikahan yang sah. Dicambuklah dia 100 kali. Sehingga kalau dia hidup, diharapkan madulah dia untuk mengulanginya. Bagi orang yang belum pernah, diharapkan untuk tidak akan melakukannya. Jika dia muhsan, ya seorang laki-laki yang sudah punya istri dan dia waqad dakhala biha itu dan dia sudah dukhul kepada istrinya, maka itu saya katakan tadi muhsan itu adalah yang sudah melakukan hubungan badan melalui pernikahan yang sah. Sedangkan ghairu muhsan, yang bukan muhsan berarti belum pernah. Dia muhsanah ya. Jadi kalau dia yang muhsan lelaki sudah melakukan hubungan badan melalui pernikahan yang sah, atau dia perempuan berzina padahal dia punya suami yang sudah pernah melakukan hubungan badan dengan sah dengan dia. Artinya perempuan pun begitu, perempuan muhsanah. Muhsanah itu artinya perempuan yang sudah pernah melakukan hubungan badan melalui pernikahan yang sah. Maka kalau mereka berzina, si laki-laki atau perempuan, maka hukumannya adalah dirajam. Dirajam itu dilempar pakai batu sampai mati. Digali lubang untuk dia. Tidak masuk ke dalam sebatas dada. Perkara khilafiyah itu memang ada. Apakah dia yang menggali atau negara yang menggali melalui perwakilan yang dipercayakan oleh petugas yang dipercayakan oleh negara. Itu memang khilafiyah. Apakah dia yang menggali atau petugas yang menggali. Atau terusnya ada khilafiyah lagi sedalam apa itu lubang. Sedalam pusat ataukah sedada atau sampai leher. Memang ada khilafiyah. Tetapi rajam itu sendiri disepakati. Ya. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, beliau pernah merajam Ma'is bin Malik. Diriwayatkan bahwa dari Nabi Muhammad SAW, ada seorang perempuan datang kepada beliau dan dia mengaku sudah berzina. Dan dari zinanya itu, dia hamil pula. Maka Rasulullah SAW menyuruh dia kembali, sampailah nanti dia melahirkan. Kalau melahirkan, datanglah lagi. Maka ketika dia melahirkan, dia pun datang kepada Rasulullah. Rasulullah pun menegakkan hukum rajam terhadapnya. Baik, ketahuilah bahwasanya hukuman zina di awal-awal Islam dulu itu hanya at-ta'yir wa darbu bini'al. Yaitu dulunya itu hukuman itu berupa at-ta'yir wa darbu bini'al. At-ta'yir artinya celaan, mereka dicela terhadap perbuatan itu dan ini adalah aktivitas verbal, kemudian mereka dipukul menggunakan alas kaki. Itulah firman Allah Ta'ala surat 4 ayat 16, yaitu surat An-Nisa. Dua orang yang melakukannya, yaitu melakukan perbuatan zina, maka sakiti mereka, artinya hukum mereka. Jika bertobat, kemudian mereka melakukan perbaikan terhadap kelakuan mereka, maka tinggalkan mereka, jangan sakiti lagi. Sesungguhnya Allah menerima taubat lagi Maha Penyayang. Jika perempuan itu muhsan,
Ini yang lain pula ya. Jika perempuan itu muhsan, artinya perempuan itu sudah pernah melakukan hubungan badan melalui pernikahan yang sah, sedangkan laki-lakinya tidak. Maka hukuman si laki-laki itu adalah dicambuk, bukan dipukul dan diasingkan. Ya. Kalau di sini tentu maksudnya hukum yang sudah pasti itu tidak lagi mengalami perubahan adalah hukuman cambuk 100 kali dan diisolasi. Sementara hukuman si perempuan itu adalah di isolasi juga di rumah. Tak boleh keluar dia sampai mati. Ini awal-awal dulu ya. Itulah firman Allah Ta'ala surat 4 An-Nisa ayat 15. Perempuan yang melakukan perbuatan zina, harusnya ada saksi, mesti ada saksi 4 orang. Jika betul, maka tahan mereka di rumah sampai meninggal. Atau Allah menjadikan mereka ada hukum yang lain. Aja'allahunna sabila. Inilah awal Islam sebelum ada had. Jadi sebelum ada hukum had, ini awal Islam. Saya koreksi lagi, bukan. Ini untuk perempuannya, kalau untuk laki-laki dari awal sudah ada hukum had, yaitu dicambuk dan diasingkan. Sementara untuk perempuan ada perubahan. Kemudian kata Rasulullah, ambilkan hukum dari aku, ambilkan hukum dari aku. Allah Ta'ala telah menjadikan jalan, menetapkan jalan untuk mereka, yaitu kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan dengan, kalau dia albirku bil bikri, maksudnya adalah sama-sama belum pernah melakukan hubungan badan melalui pernikahan yang sah, maka dicambuk 100 kali dan diasingkan atau diisolasi setahun. Saya koreksi yang tadi ya, yang ini benar. Jadi ini awal Islam. Laki-lakinya dihukum eh, ad-darbu, macam tadi darbu bin ni'al. Ya, darbu bin ni'al itu dipukul menggunakan alas kaki, dicela dan diasingkan setahun, tapi belakangan diadakan perubahan hukum itu. Jika dia belum pernah melakukan hubungan badan melalui pernikahan yang sah, baik laki-laki maupun perempuan, itu dicambuk 100 kali. Jadi bukan pakai alas kaki lagi dan bukan ta'ir, dicela dengan secara verbal, tapi diasingkan atau diisolasi setahun. Sementara kalau eh, yang sudah pernah, yaitu yang sudah melakukan hubungan badan melalui pernikahan yang sah, laki-laki atau perempuan, dicambuk 100 kali dan dirajam. Kedua itu ditetapkan melalui sunnah, bukan melalui kitab, bukan melalui Al-Quran. Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan perempuan ya di dalam Al-Quran itu maupun di dalam hadis Rasulullah disebutkan perempuan, tapi itu maksudnya merujuk kepada laki-laki dan perempuan. Jadi kalau disebut perempuan, masuk itu laki perempuan. Sebagaimana kadang-kadang Rasulullah menyebut di ayat yang lain, laki-laki. Itu maksudnya merujuk kepada laki-laki dan perempuan. Jadi dalam ayat Al-Quran itu melalui Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada kita, disebut perempuan, azanatu wazani, disebutkan perempuan. Tapi karena merujuk Rasulullah dengan penyebutan perempuan itu, sebenarnya masuklah perempuan dan laki-laki. Nanti ada ayat lain yang disebut laki-laki, itu karena Rasulullah merujukkan kata-kata laki itu masuk jugalah perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan. Jadi ya, itu maksudnya ya. Karena itu kunyah, eufemisme, tapi diterjemahkan supaya mudah merujuk. Jadi dalam ayat itu disebut perempuan, masuklah perempuan laki-laki. Nanti ada ayat yang lain disebut laki-laki, masuklah laki-laki dan perempuan. Kemudian hukuman pengisolasian setahun itu tidak berlaku lagi. Tidak berlaku lagi. Sehingga dia summa nusikha taghribul ami fi haqqil bikri wa nusikha al-jildu fi haqqis sayyib, yakni musan. Ya, jadi kemudian dihapuskan, tidak berlaku lagi hukum isolasi setahun pada orang yang belum pernah melakukan hubungan badan melalui pernikahan yang sah. Dia belum pernah, maka dia tidak diasingkan setahun lagi. Begitu juga pencambukan, kan tadi ada cambuk dan rajam. Untuk yang muhsan itu tidak berlaku lagi.
Penghentian keberlakuan isolasi selama setahun itu melalui surat An-Nur surat 24 ayat 2, yaitu perempuan berzina, laki-laki berzina, cambuk 100 kali itu saja. Jadi tidak ada isolasi setahun. Penghentian keberlakuan pencambukan terhadap orang yang berzina, tapi dia sudah pernah melakukan hubungan badan melalui pernikahan yang sah, yaitu melalui peristiwa Ma'iz, hadis Ma'iz. Hadis yang menceritakan peristiwa Ma'iz, juga hadis yang menceritakan perempuan hamil dari suku Ramedia. Juga melalui hadis yang menceritakan seorang sahabat yang dia mengakui berzina. Baik ya. Waqad qila ada dikatakan dari mazhab kami, kalau berarti mazhab Imam Abu Hanifah, ya, bahwa jika yang dimaksud isolasi itu adalah pengusiran dari tempat dia berada, itu sudah tidak berlaku lagi hukumnya berdasarkan ayat di atas. Jika yang dimaksudkan pengisolasian itu adalah penahanan di dalam misalnya penjara, maka itulah memang hukum yang tepat, yang pas. Karena yang dimaksud itu adalah menghentikan kejahatan. Sedangkan menghentikan kejahatan itu tidak dapat terjadi kalaupun dia diusir. Maka yang pertama itu lebih pas disebutkan ya. Jadi ini bukan pengusiran tapi pengisolasian. Inilah hukuman zina di dunia jika ditegakkan di dunia, jika tidak maka ditegakkan, dijalankan di akhirat. Sedangkan hukum akhirat itu lebih berat dan lebih abadi. Hati-hatilah terhadap perbuatan zina, itu durhaka yang amat besar. Dalam surat Al-Isra, surat 17 ayat 32, Allah mengatakan, jangan dekati zina, karena itu adalah keji. Jangan berzina, jauhi zina, sesungguhnya zina itu adalah durhaka, yaitu mengakibatkan pelakunya dapat murka dari Allah Ta'ala. Dan itu seburuk-buruk cara. Seburuk-buruk cara ya bagi pelaku zina ini, dia mengambil cara yang justru menggiringnya masuk ke dalam neraka. Allah menyebutkan dalam surat 6 ayat 151 itu surat Al-An'am, jangan kalian dekati perbuatan zina itu terang-terangan maupun yang tersembunyi. Yang terang-terangan ini maksudnya adalah ya memang zina itu sendiri, sedangkan yang tersembunyi maksudnya adalah mencium, menyentuh dan seterusnya. Itu semua disebut zina. Sebagaimana dalam hadis Nabi, kedua tangan berzina, kedua mata berzina dan seterusnya. Kemudian dalam surah An-Nur surat 24 ayat 30 sampai 31, Allah Ta'ala memerintahkan orang mukmin laki-laki menundukkan pandangan, menjaga kelamin mereka itu lebih membaguskan, membaikkan, mensucikan diri mereka. Allah Ta'ala tahu betul apa yang mereka lakukan. Begitu juga kepada para perempuan yang beriman, tundukkanlah pandangan mereka, jagalah kelamin mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada laki perempuan yang beriman agar menutup pandangan, menghalangi pandangan, mengalihkan pandangan dari yang haram, dan menjaga kelamin mereka dari yang haram. Allah Ta'ala haramkan zina dalam banyak ayat, baik di Taurat, Injil, maupun Zabur, apalagi Al-Quran. Itu dosa besar. Ya, apalagilah dosa yang lebih besar dibandingkan merusakkan merusakkan kehormatan orang Islam, dan akibatnya terjadi kekacau baluan keturunan. Diriwayatkan dari Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa dia mengatakan, aku tidak pernah berzina di masa jahiliyah, sampai beliau diriwayatkan mengatakan, la yu'jibuni, aku tidak ingin bahwa ada seorang yang merusakkan kehormatanku, maka aku pun tidak ingin merusakkan kehormatan siapapun. Diriwayatkan dari sebagian sahabat radhiyallahu anhum bahwa mereka mengatakan, hati-hati jauh kalian iyyakum wazina, hati-hati terhadap zina. Dalam zina itu ada 6 macam murka Allah, 3 di dunia, 3 di akhirat. 3 di dunia, rezeki berkurang. Maksudnya rezeki berkurang bukan nominalnya, tetapi kualitas rezeki itu, berkatnya hilang. Jadilah dia terhalang berbuat kebaikan, dan dia pun sebenarnya tidak disukai oleh manusia, tidak disukai orang. Sementara di akhirat 3 pula. Kalau tadi kan 3 ya, rezekinya tidak berkat, terhalang berbuat kebaikan, dan tidak disukai orang. Kalau di akhirat Allah murka, berat pemeriksaan dia, dan akhirnya masuk ke dalam neraka.
Inilah yang disebut oleh Allah Ta'ala neraka yang besar. Orang tiga-tiga sekaligus kan. Sesungguhnya dari Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, api yang ada di dunia ini adalah satu bahagian daripada 70 bahagian api neraka jahanam. Jadi kalau api neraka jahanam 70 kualitasnya, maka satu kualitas itulah seluruh api yang ada di dunia. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, beliau bertanya kepada Jibril, Jibril sifli, kata Rasulullah, terangkanlah kepadaku neraka itu. Itu kata Rasulullah. Jawab Jibril, wahai Muhammad, neraka itu hitam pekat. Kalaulah seumpama lubang jarum aja bocor neraka itu, maka itu akan membakar seluruh bumi. Dan kalau pakaian orang pengisi neraka itu tergantung di antara langit dan bumi, mati seluruh penduduk bumi karena baunya. Dan kalau setetes saja daripada zakum, zakum, setitik saja, pohon zakum itu dicampakkan ke bumi, itu menghancurkan seluruh penduduk al-ardi ma'ayishahum, ya. Al-afsa dan al-ardi ma'ayishihim bisa itu menjadi badal al-ardi, ya. Maka kalau dicampakkan ke bumi pohon zakum itu, kalau sekerat saja, setitik saja, itu menghancurkan kehidupan manusia. Kalau satu dari 19 malaikat yang disebut Allah dalam kitab Al-Quran ke bumi, datang dia ke bumi, lama ahla ardi min tashwihihi, di penduduk bumi akan mati karena tashwihi itu artinya ngeri melihat malaikat itu yang menjaga neraka itu, dan karena perbedaan bentuk dengan manusia, ya. Kalau satu rantai dari sekian banyak rangkaian rantai yang disebut Allah Ta'ala dalam kitab Al-Quran dicampakkan ke bumi, saya rantai neraka itu mampu menghancur, meluluh lantakkan bumi sampai ke dasar-dasarnya. Bumi lam tastakira, tidak ada lagi bumi. Bumi akan hancur, ya. Nggak bisa lagi lam tustaqarra, tidak lagi bisa dijadikan tempat tinggal. Jadi bumi tidak lagi begitu, hancur sudah. Kata Rasulullah, hasbi ya Jibril, dah Jibril. Rasulullah pun menangis, malaikat Jibril pun nangis. Kata Rasulullah, Jibril, engkau menangis, sedangkan posisi engkau di sisi Allah Ta'ala begitu hebat. Kata Jibril, ya Muhammad, tiadalah ingin aku di sisi Allah Ta'ala selain apa yang aku ada sekarang ini. Aku tak mau berubah kedudukanku di sisi Allah Ta'ala, atau dicoba pula lah seperti yang dicobakan Harut dan Marut dan Iblis al-Mal'un. Tidak, aku tak mau begitu. Begitulah, ya. Kata Syabul Samarkandi, Jibril yang begitu mulia di sisi Allah Ta'ala menangis, betapa pula kita tidak menangis, betapa pula kita tidak menangis. Orang-orang yang melakukan maksiat itu kenapa tidak menangis? Janganlah tertipu oleh hidup dan kesehatan kita. Dunia ini akan hilang sementara, dunia akan hancur, binasa, zailah. Ya, sementara siksa itu akan panjang terus. Hati-hati terhadap zina, karena zina itu mengakibatkan murka dan marah Allah Ta'ala serta siksaan yang sangat pedih. Seburuk-buruk zina itu sendiri sudah buruk, tapi seburuk-buruk zina, seberat-berat zina orang yang senantiasa berzina tidak bertobat, itulah yang dia itu yang sebenarnya, ya, dia berzina itu udah buruk, tetapi dia berzina terus-menerus itu jauh lebih buruk. Hanya di sini disebutkan, ini bahasa kiasan dalam fikih. Siapa yang dimaksud dengan orang yang senantiasa berzina secara fikih? Nah, ini secara fikih pula. Kalau tadi udah benar, ya, orang yang berzina itu buruk, tapi senantiasa berzina itu jauh lebih buruk. Ini maksudnya pula apalagi nih yang dimaksud musirun ala zina. Yang lebih berat dari sekedar zina itu begini, ada seorang suami, dia menceraikan istrinya, tapi dia tetap bersama istrinya itu dengan melakukan, berarti itu haram. Nah, ya, ini khilaf. Nanti khilafnya begini, seorang suami menceraikan istrinya. Dalam masa iddah mereka melakukan hubungan badan. Apakah hubungan badan itu adalah rujuk atau bukan? Itu kan ada khilaf, ya. Tapi di sini disebutkan beliau sudah dia ceraikan, berarti ini sudah lepas dari masa iddah. Mereka terus bersama. Tapi dia nggak mau mengaku sama orang bahwa dia sudah bercerai karena takut nanti dicela orang. Nah, inilah hebat juga, ya, betapa dia tidak takut pula celaan akhirat. Pada hari itu terbuka seluruh rahasia. Maka hati-hatilah, fahdar, maka jauhilah celaan hari akhir itu, jauhilah zina. Jauhilah zina.
Kalaupun berzina, janganlah terus berzina. Karena tidak ada siapapun yang sanggup memikul atau menghadapi siksa Allah Ta'ala. Bertobatlah kepada Allah. Allah Ta'ala menerima taubat manusia. Apabila manusia mati, sudah mati, tak bermanfaat lagi penyesalan maupun pertobatan. Taubat dan penyesalan itu bermanfaat selama manusia masih hidup. Allah Ta'ala memuji orang beriman sebab mereka memelihara kelamin mereka, dan Allah Ta'ala memberikan kabar gembira kepada mereka berupa kemenangan, kejayaan, kesuksesan nanti di akhirat. Perhatikan surah Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, ayat 5-6. Kata Allah Ta'ala, orang-orang yang mereka menjaga, merawat, melindungi kelamin mereka, tidak melakukan perbuatan dilarang Allah Ta'ala terkait dengan kelamin itu kecuali terhadap istri mereka atau terhadap budak mereka. Itu mereka ghairu malumin, tidak dicela. Maka siapa yang melakukan selain daripada itu, sungguh mereka telah melampaui batas hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah mereka menjaga dari yang haram dan zina ya, dengan kelamin mereka. Ya, itu lebih umum kata-kata itu, menjaga dari yang haram dan zina dengan kelamin. Is ya jama'u siwahu. Pelanggaran itu ketika dia jima dengan selainnya, ya. Ai anil harami wa zina bil farji a'ammu. Nah, itu menjaga diri dari yang haram dan zina dengan kelamin. Itu kalimat itu lebih umum. Iz ya jama'u siwahu. Ya, ketika dia bisa jima dengan selainnya. Nah, ini kata-kata kelamin maksudnya ya. Artinya bahasa kiasan itu pun terlarang. Bagaimana maksudnya jima dengan selainnya ini? Ai anil harami wa zina. Lifun mereka itu berarti melampaui batas. Mereka menjaga, kalau dia mengharapkan itu. Mereka diperintah menjaga diri dari yang haram, dari yang zina dengan kelaminnya. Kata-kata lebih umum. Berbanding ketika dia jima dengan selainnya. Maka laki-laki dan perempuan termasuk. Ya, maksudnya macam mana ini? Jagalah diri dari yang haram dan zina dengan kelamin. Kata-kata itu lebih umum daripada jima dengan selainnya. Itu ya. Nah, itu terlarang. Ya jama'u siwahu farujulu wal mar'atu. Ini itu terlarang. Maksudnya itu nanti jadi persoalan juga, apakah tidak dengan kelamin tapi dengan tangan misal kata itu haram atau tidak. Itu memang ada khilafiyah di kalangan ulama. Itu istimna, ya, mengeluarkan cairan laki-laki itu bukan dengan mempertemukan kelamin melalui pernikahan yang sah, tapi dengan yang lain-lain lah, tahap apa ya, laki-laki dan perempuan itu juga sama terlarang. Nah, ya, menjaga kelamin maksudnya itu menjaga diri dari perbuatan haram kecuali terhadap istri mereka. Kata-kata ala di dalam ayat itu azwajihim, maknanya min azwajihim atau ma malakat aymanuhum. Ya, ini i'rab bahasa Arab saja. Ayat itu mengkhususkan ayat itu menunjukkan secara khusus kepada laki-laki karena ada kalimat sambungannya mimma malakat aymanuhum. Ya, maksudnya adalah budak perempuan. Ya, ini budak perempuan. Jadi ayat ini secara umum khusus maksudnya ayat ini secara khusus kepada laki-laki, tapi pelarangan terhadap zina itu berlaku secara umum. Sebab menurut yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Samarkandi, perempuan tidak boleh bersenang-senang melalui kelamin antamata wifarji mamlukiha, kelamin daripada tuannya. Jadi yang boleh kepada dia itu adalah tuannya, bukan dia kepada tuannya, ya. Jadi artinya karena tuan yang memiliki dia, maka kalau tuannya mau.
bukan dia memiliki tuannya. Kalau dia mau, tuannya masih mau, tidak begitu. Jadi melalui ayat ini mengarahkan ulama bahwa ayat ini larangan, ayat ini kepada laki-laki. Bukan berarti perempuan boleh berzina, tidak begitu, ya. Hanya ayat ini secara khusus ditujukan kepada laki-laki. Ini harap dipahamkan. Karena kalau kepada istri dan kepada budak yang dimiliki itu tidak dicela. Janganlah kelamin itu kecuali kepada istri atau kepada budak perempuan. Ini dulu, jangan lantas dikatakan berarti Islam itu melegalkan perbudakan. Karena Islam datang saat itu budak-budak itu perbudakan itu sudah ada. Lantas bagaimana Islam memberikan jalan keluar terhadap masalah perbudakan itu? Bukan berarti sekarang harus dikekalkan adanya perbudakan dan kalau tidak ada perbudakan diadakan lagi, bukan begitu ya. Jadi persetubuhan itu tidak dicela bila terhadap istri atau budak kita itu pun dikelamin. Yang dicela itu apabila memang mengikuti aturan syara, artinya terhadap istri dia atau terhadap budak dia, tetapi tidak di tempat yang diperintahkan agama. Sudah mengertilah maksudnya ya. Atau dalam keadaan haid dan nifas itu terlarang. Pelakunya dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Harap dipahamkan. Yang menginginkan selain itu, artinya dia menginginkan selain istri dia dan bukan pula budak dia, maka mereka itu zalimun, adun zalimun, karena melampaui batas halal kepada yang haram. Jadi adun itu melampaui batas, ini batas halal dilampauinya, dilewatinya, diterobosnya, maksudnya kepada yang haram. Itu menunjukkan kata Syekhul Islam Markandi yang saya sebut tadi istimna, mengeluarkan air laki-laki menggunakan tangan itu hukumnya haram. Inilah pendapat ulama. Tetapi kata Jurij, aku bertanya kepada Atok terkait dengan itu. Fatwa Atok mengatakan tidak sampai haram, itu makruh saja. Aku pernah mendengar bahwa ada orang-orang mereka dikumpulkan mereka, tangan mereka nampak hubala bengkak, maka aku menduga mereka melakukan itu. Jadi menurut Atok itu sampai makruh. Dari Said bin Zubir, beliau mengatakan Allah menyiksa masyarakat yang mereka menyanyiakan kelamin mereka. Udah mengertilah maksudnya ya. Seterusnya, dalam ayat yang lain, kecuali dan orang-orang yang menjaga kelamin mereka, kecuali terhadap istri atau budak mereka, maksudnya haram berhubungan kecuali melalui nikah atau melalui budak. Itu dua itu saja. Kemudian syarat nikah dan jumlah perempuan yang nikah itu disebutkan pada tempat yang bukan di sini ya. Baik. Fadul Isnani, kedua ayat itu menunjukkan haram melakukan hubungan. Ya. Az-Zukran, ini haram ya. What is Zukran? Ini haram melakukan hubungan dengan lelaki, sesama laki-laki ya. Dan para ulama mengambil dalil dengan dua ayat di atas itu adalah haram hukumnya istimna, mengeluarkan air laki-laki menggunakan tangan, dan selain itulah pokoknya selain itu tidak boleh. Meskipun ini khilafiyah ya, ini khilafiyah. Ini apa namanya? Ini saya tak baca lagi ya. Ala, maksudnya huruf ala pada ayat itu kan ini ala itu maknanya min, maka mereka tidak dicela kecuali kepada selain istri dan selain budak mereka. Sudah diterangkan di atas tadi. Siapa yang melakukan selain itu? Siapa yang melakukan selain itu? Itu ya. Seperti ayat Al-Quran. Tidak tua, tidak pula muda. Antara itulah ini ketika terkait dengan sapi ya, ketika terkait dengan sapi umat Nabi Musa itu, maka tidak tua tidak muda, jadi nggak ada yang ketiga. Ini pun sama ayat ini ya, istri atau budak perempuan, tak ada yang lain lagi ya. فمن اتقى وراء حفظ الفرج على سوى هذين syai'an faulaika humul adun mutawazin ahad Allah. Ada yang mengatakan siapa yang menginginkan di luar yang dua ini, yaitu dalam kaitan dengan menjaga kelamin, istri atau budak, siapa yang menginginkan itu, maka mereka melampaui batas Allah Ta'ala. Mereka zalim, mereka berarti sewenang-wenang, mereka durhaka. Wajib setiap orang muslim bertaubat dari zina, menahan diri dari dan melarang orang dari itu. Setiap tempat yang di situ ada zina, mesti datang bala kiriman Allah berupa ta'un. Ta'un ini sakit pes. Ya,
sakit pes. Sakit pes ini kadang disebut sampar, ini dari bakteri pes, ya, ini bakteri pes. Itu mengakibatkan terjadinya kerusakan organ tubuh dan terjadinya pengentalan darah, manusia bisa meninggal. Ikrimah mengatakan, aku pernah mendengar Ka'ab menyampaikan kepada Abdullah bin Abbas. Ka'ab ini eh, seorang Yahudi yang masuk Islam, tapi setelah Rasulullah meninggal. Kalau kalian melihat pedang dihunus, darah tertumpah, yakinlah hukum Allah berarti disia-siakan. Maka Allah, kata beliau, intaqama. Ah, kalau hukum Allah sia-siakan, maka Allah intaqama, menyiksa sebahagian dengan kalian dengan sebahagiannya. Artinya melalui itulah. Ya, nampak itu sudah. Kalau kalian melihat hujan tak turun-turun, yakinlah bahwa berarti orang sudah tidak membayar zakat. Maka Allah tidak menurunkan anugerahnya. Kalau kalian lihat wabah merajalela, maka yakinlah itu karena zina sudah merajalela. Dari Jabir, dia mengatakan Rasul bersabda, yang paling aku takutkan terjadi pada umatku adalah perbuatan kaum Nabi Allah Lut, melakukan perhubungan sejenis. Allah bin Abbas menyebutkan, apabila kalian dapati ada umat Islam melakukan atau eh, berbuat seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, maka pelakunya dibunuh. Pelakunya dibunuh. Jadi satu aja tidak, al-fa'il wal maf'ul, dua-dua dibunuh. Ya, siapa yang melakukan itu terhadap hewan, maka bunuh orang itu. Hewannya pun dibunuh. Disebutkan bahwa arasy Allah bergoncang, Tuhan marah ke tempat perbuatan, membunuh diri tanpa kebenaran agama, memuji manusia, padahal dia orang fasik. Fasik ini pelaku dosa besar, tidak taubat, atau orang yang senantiasa melakukan dosa kecil. Kemudian perhubungan sejenis, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Masya Allah, ini harus bergoncang ya. Dalam hadis, pelaku hubungan sejenis itu disebut, kalaupun dimandikan dengan air di lautan, tak akan suci dia, kecuali dengan taubat. Ya. Maka fawatu ghairil azwaj wal mulki wa dawil awati haram. Melakukan hubungan dengan selain istri dan budak dan apa saja yang mendorong orang melakukan zina itu hukumnya haram. Kata Rasulullah, tidak akan ada aman-amannya. Tidak akan ada aman-amannya. Disebut tidak beriman terhadap Al-Quran orang yang menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Ma amana bil Quran mastahla maharimahu ay maharimal Quran. Ya. Ma amana bil Qur'ani man istahala maharimahu ay ma amana bil Qur'an mastahala maharimal Qur'ani. Tidak disebut orang beriman kepada Al-Qur'an siapapun yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Al-Qur'an. Sampai sini dulu, akan datang bab menjelaskan pemakan riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.